kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jumpa lagi di dalam Roti Manis. Teman-teman, pernah nggak sih kita berada dalam satu titik di mana kita mulai melihat dalam kehidupan ini dan kita bertanya, ini saya hidupnya sebenarnya mau ke arah mana sih? Mungkin kita sedang studi atau sedang kuliah dan kita mulai merasa, kok yang saya ikut kuliah saat ini nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya nanti mau jadi apa? Atau mungkin kita yang sedang bekerja, sudah begitu banyak hal, proyek yang kita hasilkan atau karya yang kita hasilkan,
Dan kita mulai merasa, Tuhan mau pimpin kemana sih arah hidup kita ini? Pernah gak kita bertanya seperti itu? Teman-teman, mari kita berefleksi dari satu bagian firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 1-14. Kita akan fokus nantinya pada Hagar. Tapi bunyi firman Tuhan seperti ini. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Teman-teman, ketika Hagar ditindas oleh Sarai, dia pergi meninggalkan tuannya dalam kondisi hamil. Bayangkan, saudara, menurut para ahli, Hagar itu sudah menempuh jarak 77 mil atau sekitar 123.919 kilometer. Atau setidaknya sudah seminggu perjalanan. Dia tidak naik mobil, teman-teman. Tapi dia mungkin berjalan atau menaik hewan tunggangan dan sudah jauh perjalanannya. Sudah seminggu perjalanan. Di tengah perjalanan itu, ingat malaikat menjumpai dia di tengah perjalanan. Artinya dia mau kemana? Dan di tengah perjalanan itu malaikat bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Sudah berapa jauh perjalanan Hagar? Ditanyakan oleh malaikat. Teman-teman, Tuhan mungkin sudah bertanya pada kita juga saat ini. Sudah berapa jauh perjalanan kita dalam hidup ini? Mungkin kita merasa hidup kita sia-sia. Kita merasa, kita berjalan selalu hopeless. Pekerjaan saya, kehidupan bahkan rumah tangga saya, atau kehidupan yang saya jalani saat ini, saya merasa hopeless. Pertanyaan yang sama ditujukan oleh Tuhan kepada kita. Dari manakah dan mau kemana? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan menjadi pertanyaan untuk kita pikirkan. Iya ya, kita mau berjalan kemana? Dan mungkin saat ini kita mengalami kegentaran untuk melanjutkan perjalanan kita. Akankah Tuhan terus memelihara kita? Akankah Tuhan memelihara bagaimana saya melanjutkan studi saya? Ketika saya harus meninggalkan kota kelahiran saya untuk pergi merantau, akankah Tuhan beserta dengan saya? Ketika Hagar dalam kebingungan dan Tuhan beserta dengan dia, maka dia mengatakan, engkaulah El-Roy. Artinya, Allah melihat. El-Roy, Allah melihat. Allah melihat sudah sejauh mana kita berjalan, seperti apa kondisi kita,
dan arah langkah kita. Kepada Hagar, Allah berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Artinya apa? Hagar diminta untuk kembali ke masa lalunya. Untuk apa? Untuk nanti berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, ketika kita sudah berjalan sejauh ini dan kita tetap dalam kondisi yang kacau balau hidup kita, jika Allah meminta kita kembali pada titik awal, jika Allah meminta kembali pada titik awal dan berjalan bersamanya, maukah kita melakukannya? Teman-teman, kembali tidak selalu menyenangkan, bahkan bisa membuka luka lama kita. Namun mungkin dengan kembali inilah Tuhan akan memulihkan hidup kita, dan mulai dari titik awal kita, Dia akan berjalan bersama dengan kita. Mari, kalau Tuhan yang minta, maukah kita kembali? Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya.